في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Untuk mendukung pelayanan Bambang Nursena Channel, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam sejahtera dalam Kristus untuk saudara-saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema mengenai tradisi suci dalam perspektif Gereja Timur dan Gereja Barat. Sejarah, makna, dan relasinya dengan kitab suci. Pada presentasi ini saya akan mengupas nanti dari sudut pandang sejarah di Timur Tengah dan kira-kira bagaimana kesejajarannya dengan kebudayaan kita sendiri. Misalnya tentang tradisi di mana membaca kitab suci dengan dilantunkan. Apakah itu bisa disebut sebagai ngaji misalnya? Kata ngaji itu dari bahasa apa? Dan apakah itu sudah ada sebelum Islam atau ada setelah Islam? Dan ini sebagai perbandingan dari bagaimana praktek-praktek membaca kitab suci, memuji Tuhan di dalam tradisi gereja-gereja timur. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebetulnya yang disebut tradisi itu bukan adat istiadat seperti yang banyak disalahpahami orang ya. Tradisi itu sebetulnya di dalam bahasa Latin tradire. Tradire itu artinya berita yang diterus sampaikan tanpa putus dari para rasul, murid-muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, bapak-bapak gereja mulai dari periode yang paling awal sampai konsili-konsili tanpa putus sampai gereja modern. Itu yang disebut tradisi suci. Nah, tradisi suci itu tidak sama dengan saya katakan tadi adat istiadat seperti yang sering disalahpahami. Di dalam bahasa Yunani digunakan kata paradosis. Artinya sama, berita yang diterus sampaikan tanpa putus dari sumber mula-mula, yaitu dari Kristus, 12 rasul, 70 rasul, bapak-bapak apostolik, muridnya para rasul, dan seterusnya. Maka dalam terjemahan bahasa Arab, ya di gereja-gereja berbahasa Arab, kata itu sering diterjemahkan dengan taklid al-muqaddas, yaitu apa yang seharusnya diikuti, tetapi itu bukan sekedar ikut, tetapi memiliki panduan secara historis, dan itu adalah sesuatu yang suci, karena beritanya adalah berita suci dari para rasul. Nah, untuk membandingkan ini sebetulnya gereja tidak melakukan sesuatu yang baru, karena sebetulnya selain teks tertulis dalam kitab suci dan ada tradisi lisan yang diterus sampaikan tanpa putus tadi, itu disebut baik itu di dalam sejarah Yahudi maupun sejarah Kristen. Dan sejarah Kristen nanti akan meneruskan saja dari sejarah Yahudi. Misalnya dari sejarah Yahudi, orang Yahudi itu mengenal selain Torah Sebiktav, Torah tertulis yang terdiri dari Sefer Bereshit, Sefer Elishemot, Sefer Wayikra, Sefer Bemidbar, dan Sefer Elihadivarim. Kitab Kejadian, Kitab Keluaran, Kitab Imamat, Kitab Bilangan, Kitab Ulangan. Tapi mereka juga mengenal apa yang disebut Torah Sebealpeh, Torah lisan, yang diterus sampaikan dari masa Musa kepada penerusnya.
Dan itu misalnya disebutkan, ini sebagai perbandingan ya, di dalam Talmud, yaitu Traktat Pirkei Avot 1, yang di sana dibaca Moshe Kibel Misinai. Musa menerima Torah dari Sinai. Umesarah li Yosua, dan memberikannya kepada Yosua. Vi Yosua liskenim, dan Yosua memberikannya kepada tua-tua Israel yang dalam kitab Taurat jumlahnya 70 orang itu. Uskenim lineviim, dan tua-tua Israel memberikannya kepada nabi-nabi. Unibiim, dan nabi-nabi. Mesyaruha le ansai kneset hagedolah, dan nabi-nabi itu memberikannya kepada orang-orang yang ditunjuk sebagai hakim di mahkamah agama atau di Sanhedrin. Lalu untuk apa Taurat diberikan? Hefu amiru selosah divarim. Taurat itu diberikan untuk mengatakan 3 perkataan atau 3 fungsi. Yang pertama, hefu mitunim badin, yaitu untuk bahan pertimbangan pengadilan, bahan pertimbangan hukum. Dan yang kedua, vh amitu talmidim harbe, dan yang kedua untuk mendidik murid atau untuk pemuritan. Dan yang ketiga, asu seyak la Torah, membangun pagar mengelilingi Taurat. Misalnya, jangan sampai orang berzina, maka ada pagar untuk mengelilingi itu. Barang siapa melihat seorang wanita dan mengingininya, maka dia telah berzina dalam hatinya. Maka dibangun pagar untuk mencegah agar kita tidak berzina, maka kita tidak melihat wanita agar kita tidak mengingininya. Dan sebagian dari Torah CBLP itu dijadikan metode Kristus di dalam mengajar. Misalnya khotbah di atas bukit. Nah, saudara-saudara, karena berdasarkan prinsip itu, maka gereja mewarisi dari tradisi Yahudi itu diterus sampaikan melalui para rasul. Sebab para rasul sendiri jumlahnya 12. Karena gereja adalah Israel baru, dan 12 murid itu sebetulnya penggenapan dari 12 suku, dan di bawah 12 murid ada 70 murid. Nah, itu diterus sampaikan tanpa putus kepada gereja-gereja sampai pada saat ini. Karena itu misalnya Rasul Paulus berbicara dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 5. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, baik secara lisan maupun secara tertulis itu mengingatkan apa yang disebut dalam tradisi Yahudi mengenai Torah Sebiktav dan Torah CBLP. Itulah yang disebut dengan tradisi kudus atau tradisi suci. Satu contoh misalnya ya, tidak semua prinsip-prinsip kisah-kisah di dalam kitab Injil ternyata itu bisa dijumpai dalam Taurat tertulis atau kitab Nabi-Nabi. Misalnya, Rasul Paulus berbicara di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 8 yang berbunyi demikian. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Pertanyaan kritis, dari mana Paulus mendapatkan nama Yanes dan Yambres? Karena di dalam kitab Taurat tidak ada, Taurat tertulis tidak ada. Misalnya, itu disebutkan di dalam Keluaran pasal 7 ayat 10 sampai 12. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Fir'aun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli sihir Mesir itu membuat demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Di sini ahli sihir Fir'aun tidak ada namanya. Tapi dari mana Paulus mendapatkan nama itu? Inilah yang disebut Torah CBLP, Torah lisan. Jadi kalau kita hanya membaca Torah tertulis, kita tidak tahu itu. Karena itu
kita memiliki catatan-catatan di mana tradisi lisan itu dalam sepanjang sejarah bangsa Yahudi juga kemudian akhirnya ditemukan bentuk tertulisnya setelah tradisi lisan tadi. Sama dengan Injil, nanti juga ditemukan bentuk tertulisnya, meskipun tidak semuanya tertulis. Misalnya, ini penemuan Laut Mati dari gua keempat, kodenya Khi. Khi itu artinya kumeran. Ini penemuan Laut Mati yang isinya Alkitab yang usianya lebih dari 2000 tahun, bahkan lebih ya. Dan tidak hanya Alkitab, tapi juga banyak sekali tafsir-tafsir Alkitab, disiplin persekutuan, dan sebagainya. Di dalam teks Qumran kita juga menemukan kata Yahneh dan saudara laki-lakinya. Dan Yaneh itu yang di dalam bahasa Yunani disebut Yanes dan Yambres. Yambres itu adalah saudaranya. Maka di sana dikatakan karena pada zaman dahulu Musa dan Harun bangkit dengan tangan pangeran terang, ya, Yakim Belial El Yaneh V Akhihu, dan Belial membangkitkan Yaneh dan saudara laki-lakinya. Jadi hanya Yanes dan Yambres. Nah, kata itu juga dijumpai misalnya di dalam tradisi Yahudi. Misalnya Gemara mengaitkan dua ahli nujum terkemuka Fir'aun yang bernama Yohana dan Mamre. Yohana itu Yaneh, Mamre itu Yambres. Nah, ini bukti-bukti bahwa sebetulnya tradisi lisan itu juga dipakai di kalangan Yahudi, kemudian diteruskan oleh iman Kristen. Nah, kemudian kita melihat tradisi-tradisi dalam peribadatan. Seperti orang Yahudi juga mengenal peribadatan kurban yang berpusat di Bet Hamikdash. Meskipun sekarang tradisi kurban itu sudah hilang seiring dengan hancurnya Bait Suci Yerusalem sejak tahun 70 Masehi, tetapi catatan-catatan masih ada lengkap ya. Karena tradisi korban dalam Yahudi itu kemudian diganti menjadi tradisi doa, sehingga tidak ada penyembelian binatang-binatang korban misalnya. Tetapi selain ibadah-ibadah korban yang itu menjadi ibadah sakramen di gereja kuno, sementara ada ibadah-ibadah yang tidak termasuk sakramen. Itulah yang disebut sembahyang harian. Nah, sembahyang harian itu orang Yahudi juga mengenal sehari 3 kali. Makanya di dalam kitab suci kita mengenal waktu sembahyang. Idana deslota dalam bahasa Aramaik. Idana deslota itu waktu tertentu untuk sembahyang yang dalam Alkitab bahasa Arab diterjemahkan syaat sholat. Sembahyang-sembahyang dengan waktu tertentu. Misalnya disebutkan dalam Kisah Rasul 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah untuk berdoa. Makanya orang Yahudi mengenal 3 waktu doa. Yang pertama, tefilah sacharit, ya, sembahyang pada waktu pagi. Lalu sembahyang minkah, yaitu sembahyang jam 3 petang. Kemudian juga yang disebut tefilah ma'arif, yaitu sembahyang maghrib. Itu ada di dalam Yudaisme. Kemudian gereja mula-mula mengikuti tradisi Yahudi itu. Tetapi seiring dengan tumbuhnya ibadat-ibadat yang lebih khusyuk di kebiara-biara, maka kemudian orang Kristen merenungkan jalan salib Kristus. Itu di dalam sembahyang yang dikenal dengan sholat 7 waktu. Dan kata sholat seperti tadi saya sampaikan, itu sesungguhnya berasal dari bahasa Suryani Aramaik, ya, bahasa yang dipakai Yesus, yaitu Shelota. Makanya tadi ada ungkapan dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 di dalam Alkitab bahasa Aram yang dikenal Pesito, yaitu Idana Deslota, waktu sholat atau waktu slota. Slota itu yang kemudian menjadi bahasa Arab sholat. Nah, kemudian gereja juga merenungkan dari Mazmur pasal 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Umat Kristen pertama kali kan muncul dalam rahim keyahudian. Dan gereja itu sejak semula memang menghadapi penganut-penganut yang berasal dari kalangan Yahudi yang dikenal dengan gereja di Yerusalem.
di bawah kepemimpinan Rasul Yakobus saudara Kristus, dan itu yang disebut dengan orang-orang Nasrani dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 5. Kemudian seiring dengan perjalanan Injil keluar tanah Israel, kemudian dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 mulai dikenal dengan istilah Kristianos atau Kristen. Itu merujuk kepada anggota-anggota jemaat pengikut Kristus yang berbahasa Yunani. Dan itu dikenal dengan orang-orang Kristen di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Nah, gereja di Yerusalem itu mula-mula juga sepenuhnya mengikuti kebiasaan Yahudi, kebiasaan ibadah, cara membaca Taurat, cara menafsir kitab suci. Makanya disebutkan dalam Yakobus pasal 2 ayat 2, istilah untuk menyebut tempat ibadah Kristen masih sinagoge. Yakobus pasal 22 itu bahasa aslinya sinagoge imon, tempat kumpulanmu, dan kumpulan itu di dalam bahasa aslinya itu sinagoge, persis dengan ibadah Yahudi. Kemudian mula-mula orang Kristen di Yerusalem masih mengikuti kebiasaan Yahudi untuk sembahyang 3 kali, dan itu disebutkan dalam Didake, sebuah dokumen gereja terkuno yang isinya semacam buku katekisasi terkuno begitu, yang ditulis sekitar tahun 95 Masehi. Jadi kemungkinan ketika Didake ditulis Rasul Yohanes masih hidup. Didake itu adalah sumber di luar kitab suci yang merupakan dokumen tertua tentang liturgi gereja. Dan itu dikatakan hendaknya engkau membaca doa Bapa kami dalam ibadahmu 3 kali dalam sehari. Sementara umat Kristen yang di luar Yerusalem, yaitu jemaat Antioquia, mereka mulai mengembangkan persekutuan dengan bangsa-bangsa Goyim, bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan itu mula-mula memang terjadi gap ya, sehingga Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 20 sampai 29 itu kemudian memberikan solusi bahwa orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi berlaku atas mereka hukum Musa, misfot Mose, sementara orang-orang Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi, mereka berlaku hukum Nuh, misfot Noah, misfot Bene Noah. Antara lain tidak berlaku bagi mereka misalnya Imamat pasal 11 tentang kasrut, hukum tentang makanan yang tahir dan tidak tahir, itu tidak berlaku bagi orang-orang yang bukan berlatar belakang Yahudi. Juga tidak ada kewajiban sunat bagi orang Kristen yang tidak berlatar belakang Yahudi. Tapi dua jemaat itu hidup berdampingan dan saling menghormati sehingga perpecahan gereja bisa dihindari. Makanya mulai direnungkan 7 waktu sembahyang itu berasal dari jam-jam sengsara Kristus. Dan itu tertua ditemukan kompilasinya dalam buku Didaskalia Apostolorum atau Konstitusi Apostolik yang dieditori oleh Hippolytus, muridnya Irenaeus, Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Jadi masih memiliki mata rantai dari para rasul, judulnya Didaskalia Apostolorum yang dikompilasikan tahun 215. Jadi jauh sebelum munculnya agama Islam. Kemudian mereka juga mengembangkan tradisi suci. Misalnya kalau orang Yahudi itu berpuasa pada hari Senin dan Kamis setelah Paskah dan setelah Pondok Daun, setelah Sukkot. Maka orang Kristen mulai mengembangkan berdasarkan refleksi mereka terhadap jalan salib. Mereka mulai berpuasa pada hari Rabu dan hari persiapan. Hari Rabu yang dimaksudkan adalah Rabu Abu, dan hari persiapan itu adalah hari penyaliban Kristus, yaitu hari Jumat. Ini juga disebutkan dalam literatur Didake dari tahun 95 Masehi pasal 8 ya. Nah, saudara-saudara, 7 waktu sembahyang itu antara lain apa? Sembahyang kalau di gereja timur misalnya di Syria itu diawali dari namanya sholat gurub, yaitu sembahyang ketika terbenamnya matahari. Ini meneruskan sembahyang Yahudi yang disebut Tefilah Ma'arif. Untuk apa? Sembahyang itu memperingati diturunkannya jasad Kristus dari
kayu salib, karena pada hari Sabat tidak boleh ada mayat tergantung di salib untuk memperingati penguburan Kristus. Kemudian di gereja yang lain juga sama, di gereja Syria Ortodok, di gereja Yunani Ortodok, bahkan di gereja-gereja Katolik Ritus Timur. Kemudian sembahyang menjelang waktu tidur, sholat naum. Sholat naum itu memperingati apa? Memperingati terbaringnya tubuh Kristus dalam kubur. Maka seperti Kristus dikuburkan, kita harus menguburkan kehendak jahat kita. Nah, sembahyang ini di gereja Katolik juga ada disebut vigil, yaitu tirakatan. Di dalam gereja Syria disebut sotoro, sembahyang sebelum tidur. Di dalam gereja-gereja berbahasa Arab disebut sholat naum. Kemudian sembahyang tengah malam, itu tradisi biara. Karena Kristus itu akan datang di tengah malam seperti pencuri. Makanya hendaklah kamu berjaga-jaga. Itu di gereja-gereja berbahasa Arab disebut sholat nisful lail, sembahyang tengah malam. Kemudian baru yang disebut sembahyang bangun tidur, sholat bakir di gereja Koptik. Di gereja Syria disebut sebagai sholat jam pertama, sholat sa'atil awal. Sholat jam pertama itu kira-kira antara jam 5 sampai jam 6 pagi menurut waktu kita. Memperingati apa? Memperingati kebangkitan Kristus, yaitu pagi-pagi benar hari pertama minggu itu. Dan sebetulnya dahulunya ini meneruskan tefilah sakharit, sembahyang pagi, yang disebutkan dalam Mazmur pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Kemudian sembahyang jam ketiga, sholat sa'atit talata. Sembahyang jam ketiga ini memperingati apa? Memperingati turunnya Roh Kudus. Karena Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 15, kira-kira pukul 9 pagi itu Roh Kudus diturunkan dan para rasul dituduh mabuk anggur, tapi dijawab mereka tidak sedang mabuk anggur. Karena waktunya itu adalah jam, kira-kira kalau waktu kita jam ketiga itu adalah pukul 9 pagi. Kemudian sembahyang tengah hari. Sembahyang tengah hari itu di dalam Mazmur disebut Shohorayim, yang kemudian menjadi bahasa Arab Islam duhur. Itu kalau di gereja kuno disebut sebagai sembahyang jam ke-6. Sembahyang jam ke-6 itu memperingati apa? Memperingati Kristus yang mulai disalibkan dan ungkapan turun ke dalam kerajaan maut dalam pengakuan iman itu dalam bahasa Latin descendit ad inferna, itu pengertiannya adalah penderitaannya di kayu salib yang dimulai pada jam ke-6. Di gereja Katolik disebut sebagai hora sekta, jam ke-6. Kemudian sembahyang jam 3 petang, tadi yang kita sebut di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1, itu memperingati Kristus yang menyerahkan nyawanya, yaitu pada pukul 3 petang. Nah, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, yang disebut dalam kitab Injil baik Matius, Markus, itu yang diperingati dengan sembahyang jam 3 petang. Nah, ini urutan-urutan 7 waktu sembahyang. Tapi berbeda dengan Islam, saudara-saudara. Kata sholat itu dalam pengertian Kristen tidak hanya berarti sembahyang liturgis, tapi doa sehari-hari pun juga kadang-kadang disebut sholat. Misalnya sholat robaniyah, artinya doa Bapa kami misalnya. Kemudian saudara-saudara, ini saya memberikan contoh-contoh ya. Ini adalah contoh sholat subuh ya di dalam gereja Ortodoks Syria lewat buku yang diterjemahkan dalam bahasa Arab, judulnya At-Tuhfatur Ruqyah fi Sholati Fardiyah, pahala-pahala rohani pada sholat fardu. Tapi ingat, kata fardu di sini beda dengan Islam. Di Islam fardu ain, fardu kifayah, tidak seperti itu. Kata fardu dalam gereja Ortodoks Syria dimaknai sebagai the canonical prayer, artinya sembahyang-sembahyang yang dikanonkan dengan waktu-waktu tertentu yang memperingati, yaitu jam-jam sengsara Kristus. Dan ini panduan sembahyang setiap waktu yang diawali dari sembahyang waktu subuh ya. Itu antara lain dari gereja Ortodok Koptik. Jadi semua gereja timur mengenal ini.
diawali dari Bismil Ab wal Ibni wa Rahil Kudus al Ilahu Waqid Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Maha Esa Amin. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, ya Burham, ya Roburham, ya Roburham. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Ya Rob barik amin. Ya Tuhan berkatilah. Lalu al-masdu lil ab wal ibni wa rahil kudus al-ana wa kulu awan wa ila dahri tuhur amin. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang dan senantiasa serta sepanjang segala abad amin. Lalu mulai dibaca Allahumma aj'alna mustahakin anakula bisyukur. Jadi ya Allah, layakkanlah kami berdoa dengan ucapan syukur. Abana ladzi fis samawati yataqaddas ismuka li'ati malakutuk litakun masyiatuk kama fis samai kadzalika 'alal ardi kubsanaka fafana atinal yawm waghfir lana dzunubana kama naghfiru nahnu ayatan lil mutnibina ilaina wa la tudkilna fit tajribah lakin najina minasyirin bil masih ya suara bina li analakal mulka wal quwata wal masda ila abad. Ini doa Bapa kami dan seterusnya. Ini contoh gambaran tentang sembahyang di gereja ortodoks Syria. Ya, Anda lihat bahwa tangan yang satu itu merujuk ke dahi, membuat tanda salib dengan mengucapkan Bismil Ab wal Ibni wa Rahil Kudus, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, ini ibadah-ibadah liturgis. Yang kedua ini sakramental. Ini adalah gambar dari Baba Tawadros Athani, Patriark Tawadros kedua, Patriark Gereja Ortodoks Koptik. Dan tentu kalau di Gereja Koptik selain bahasa Arab itu bahasa Koptik ya. Kalau di Yunani selain bahasa Arab bahasa Yunani. Kalau di Gereja Ortodoks Yunani, kalau di Gereja Ortodoks Syria selain bahasa Arab bahasa Aramaik dan seterusnya. Ini salah satu sembahyang di Gereja Maronit. Maronit itu ritus Syria yang ada di Libanon yang tunduk di bawah takhta suci Roma. Jadi ini contoh kanun al-iman, pengakuan iman yang diawali dari nu'min bi ilahin wahid. Aku percaya kepada Allah yang esa. Al-abdu bid al-kul, Bapa yang maha kuasa, khaliqus sama'i wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, kullu ma yura wa ma la yura, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang di tradisi Protestan itu menjadi pengakuan iman panjang atau syahadat panjang. Nah, ini contoh kitab Al-Qudas, yaitu sembahyang liturgis untuk perjamuan suci di gereja Maronit Libanon, gerejanya seorang penyair besar yang terkenal namanya Khalil Gibran. Nah, saudara-saudara, ini prinsip-prinsip di dalam peribadatan, tradisi, pembacaan kitab suci di gereja-gereja timur. Dan ini gambar yang ada di depan saya ini adalah in memorial ketika wafatnya Baba Sinuda ketiga, Patriark Gereja Ortodoks Koptik pada tahun 2012. Anda lihat hubungan Kristen Islam yang sangat baik di Mesir, sehingga semua jalanan dipenuhi oleh manusia yang menghantarkan kepergian terakhir dari Baba Sinuda. Jadi artinya berbeda dengan tulisan-tulisan polemik yang seolah-olah menuduh bahwa orang Kristen menjiplak Islam. Itu tidak betul, karena jauh sebelum Islam, kekristenan memiliki tradisi yang jauh lebih tua. Dan bahasa Arab juga sudah dipakai di lingkungan kemah-kemah orang Bedouin yang sudah mengikuti Kristus. Antara lain disebutkan dalam tulisan-tulisan yang sejaman menceritakan dengan Patriark Abu Sidra kedua di Gereja Ortodoks Syria. Yang terakhir, saudara-saudara, saya ingin kemudian mengkontekstualisasikan dalam budaya kita Indonesia. Kalau begitu, bagaimana ibadah Kristen mula-mula? Itu misalnya cara membaca kitab suci, misalnya cara bernyanyi, cara doanya sudah ya. Jadi dalam ibadah Kristen mula-mula itu ada 3 jenis pembacaan maupun lagu. Yang pertama itu adalah tilawat mazamir, yaitu mentilawatkan kitab-kitab Mazmur. Jadi nyanyian pujian itu bermazmur itu ditilawatkan. Dan itu sebetulnya dari tradisi Yahudi. Misalnya Mizmor le David, Mizmor dari Daud misalnya. Dalam bahasa Ibrani, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab atau bahasa Yunani atau bahasa Suryani. Misalnya di gereja Koptik.
min masamir liyabina Dawudin nabi wa maliku tohir barakatuhu alaina amin. Haleluya. Itu awal dari Mazmur dibaca yang dikenal dengan tilawat. Yang kedua itu adalah mulahan atau mulahanat. Mulahanat itu dikaitkan dengan melakukan atau membaca Injil. Makanya disebut al-mulahanat al-anajil. Membaca keempat Injil. Itu juga dilantunkan, tapi pelantunannya mungkin iramanya lebih cepat ya. Ini misalnya saya tunjukkan, ini adalah Alkitab ya, di dalam bahasa Arab. Ini Alkitab dalam bahasa Arab. Itu cara membacanya lebih cepat daripada misalnya membaca Mazmur misalnya. Kana insanun mursalun minallahi ismuhu Yuhanna hadza ja'a li sahadati liyashhada linur almastu lillahi daiman. Misalnya itu kalau membaca Injil. Dan yang ketiga itu yang disebut dengan taranim ruhaniyah. Taranim ruhaniyah itulah yang dilestarikan oleh gereja-gereja Protestan, gereja-gereja modern, itu nyanyian rohani. Dan nyanyian rohani itu bebas kita melakukan menurut irama kita ya. Misalnya lagu-lagu Natal, ini kan menjelang Natal misalnya ya. Itu misalnya lagu Hai Mari Berhimpun, Haluma bina mas'aral mu'minin ila baitlahim nasir munsidin hunaka laka sayyidil alamin linasjud bihublahu abidin. Ini misalnya. Kalau ini barat dan timur, kebanyakan ini lagu-lagu barat yang kemudian juga dicontoh, misalnya lagu Malam Kudus, itu tradisi barat. Di gereja timur tidak ada, tetapi seiring dengan pertemuan gereja timur dan barat, maka lagu-lagu rohani itu bersama-sama dinyanyikan. Nah sebetulnya itulah yang di Indonesia disebut ngaji. Ngaji itu sesungguhnya bukan bahasa Arab, saudara. Itu adalah bahasa Jawa kuno. Jadi ketika Islam masuk ke Indonesia, orang Hindu sudah ngaji. Saya bisa memberikan contoh ya. Kata mengaji itu berasal dari kata aji. Aji itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang dihormati. Baik itu raja, disebut Aji Jayabaya misalnya. Raja yang terhormat, yaitu Jayabaya. Tetapi juga aji itu berarti kitab-kitab yang disucikan. Makanya misalnya catatan tertua menurut sepengetahuan saya itu buku yang terbit kira-kira pada abad 10 Masehi ini, yaitu buku Buddhis yang berjudul Sangyuang Kamahayanikan. Itu abad ke-10 Masehi. Di dalam ini buku yang diterbitkan sudah oleh Pusat Kajian Universitas Udayana. Ini diterjemahkan oleh Ide Bagus Sugriwo, salah seorang dari tokoh temannya Profesor Muhammad Yamin, yang kemungkinan besar dirujuk oleh Bung Karno ketika Bung Karno mengatakan teman ahli bahasa yang mengusulkan kata Pancasila. Ini namanya Ide Bagus Sugriwo. Ya, dalam buku yang diterbitkan ini misalnya pada salah satu sloka dari Sangyang Kamahayanikan itu disebutkan kata-kata uli haning angaji tarka vruha ing atwaya jenana, hasil dari mengaji kitab tarka. Kitab tarka itu kitab semedi dalam agama Buddha. Lalu apa? Vruha ring atwaya jenana, mengetahui ilmu atwaya, ilmu tentang kebudayaan. Lalu disebut lagi dalam sloka yang sama, wekasing jenana pinet ning mangaji tarka, hitunya prakarana karana rika panggian batara yang Buddha. Jadi akhir daripada ilmu itu adalah mengaji kitab tarka
yang menjadi pangkal penyebab kita bisa bertemu dengan Sang Hyang Buddha. Ini kitab Sang Hyang Kamahayanikan pada abad ke-10. Lalu kira-kira pada masa Kerajaan Kediri yang dikenal misalnya buku yang dikarang oleh Empu Monaguna, judulnya adalah Sumana Santaka. Itu di sana sudah disebut tentang Wiku Raja Kawi Wruh Angaji, seorang pujangga kerajaan, seorang pendeta harus wruh angaji, mengerti kitab-kitab suci. Kemudian Kakawin Arjuna Wijaya karya Empu Tantular pada masa Majapahit juga mengenal kata guru pengajian. Jadi ngaji itu bukan istilah Islam, itu istilah yang diambil alih oleh Islam karena dakwahnya Wali Songo dari kitab-kitab Hindu yang dulunya biasanya di setiap mandala itu tempat seperti asrama orang belajar siwa Buddha, itu dikenal yang disebut pengajian. Makanya di dalam buku satunya lagi, judulnya adalah Tantu Panggelaran. Ini juga masa akhir Majapahit. Di sana disebutkan ada 3 model pengajian. Yang pertama adalah mengaji 3 rahasia. Mengajikan 3 rahasia ilmu siwa Buddha. Lalu mengaji 3 lana, mengaji 3 perjalanan suci. Lana itu ke lana. Lalu yang terakhir mengaji 3 tepat. Tepat itu kebenaran yang tepat, artinya 3 jalan kebenaran. Jadi inilah yang kemudian dikontekstualisasikan oleh Islam. Jadi sebetulnya kalau saya selalu menyebut kajian-kajian ISCS sebagai pengajian Injil, itu sesungguhnya saya hanya menegaskan diri bahwa kekristenan Nusantara itu adalah bagian dari sejarah perjalanan bangsa yang mulai dari zaman Sang Hyang Kamahayanikan, Empu Monaguna, kemudian Kakawin Arjuna Wijaya Empu Tantular, sampai kitab Tantu Panggelaran. Tuhan memberkati kita. Shalom Aleichem Besem Hamasya.